Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahril Hanafi, NIM T 2017 1111. Saya akan menerangkan mengenai bab puasa. Pengertian puasa. Menurut bahasa, puasa saum adalah menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat dan beberapa syarat tertentu. Pengertian puasa ini telah diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Syarat dan rukun puasa. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan puasa. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Syarat-syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang harus melakukan puasa. Sedangkan syarat-syarat sah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah menurut syarat. Syarat wajib puasa. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mampu. Yang kelima, suci dari haid dan nifas. Yang terakhir yaitu menetap. Syarat-syarat sah puasa. Yang pertama itu Islam, tamyiz atau berakal, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, bukan pada hari-hari yang diharamkan. Yang selanjutnya yaitu rukun puasa. Pada waktu kita puasa, ada dua rukun yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu niat, yaitu menjaga adanya suatu keinginan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena menjalankan perintahnya, semua puasa tanpa adanya niat, maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Untuk puasa wajib, maka kita harus berniat sebelum datang fajar. Sementara itu, untuk puasa sunnah, kita dibolehkan berniat setelah terbit fajar. Dengan syarat, kita belum melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri, dan lain-lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, barang siapa yang tidak meneguhkan niat sebelum fajar, maka puasanya tidak sah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasai. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan yang membatalkannya ada 4 macam. Yang pertama, itu segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga melewati mulut, berupa makanan atau minuman yang menjadi konsumsi fisik atau tidak menjadi konsumsi fisik. Sedangkan yang menjadi konsumsi fisik tapi tidak masuk melalui mulut, seperti jarum infus dan sebagainya, dianggap tidak membatalkan puasa. Selanjutnya, sengaja muntah. Sedangkan yang tidak sengaja, maka tidak membatalkan. Rasulullah SAW bersabda, artinya, barang siapa yang terpaksa muntah, maka ia tidak wajib qada. Sedangkan yang sengaja, maka ia wajib qada. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Yang poin selanjutnya, istimna, yaitu sengaja mengeluarkan sperma baik karena ciuman dengan istri atau sentuhan tangan, maka hukumnya batal. Sedangkan jika karena melihat saja atau berpikir saja, maka tidak membatalkan. Demikian juga keluarnya madzi, tidak dipengaruhi puasa. Yang poin selanjutnya yaitu jima, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak memperbolehkannya kecuali di waktu malam. Nah, semua hal yang membatalkan ini disyaratkan harus dilakukan dengan ingat jika ia sedang berpuasa. Maka jika ia makan, minum, istimna, atau muntah, atau berhubungan suami istri dalam keadaan lupa, maka tidak membatalkan puasanya. Baik dalam puasa Ramadan atau di luar Ramadan. Baik dalam puasa wajib atau puasa sunnah. Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa lupa ia sedang puasa, lalu ia makan atau minum, maka hendaknya ia sempurnakan puasanya.
karena Allah yang memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu amalan sunnah pada waktu puasa. Nah, di dalam puasa ini ada amalan-amalan tertentu. Selain melaksanakan puasa wajib, kita juga dianjurkan melaksanakan amalan-amalan sunnah untuk menghadapi kesempurnaan ibadah kita. Adapun amalan-amalan sunnah puasa antara lain, yang pertama, sahur. Dan sudah dianggap sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Waktu sahur dimulai dari sejak tengah malam sampai terbit fajar dan disunahkan mengakhirkannya. Yang selanjutnya, menyegerakan berbuka. Setelah terbukti maghrib, disunahkan berbuka dengan kurma segar atau kurma matang dengan bilangan ganjil. Jika tidak ada, maka dengan air putih. Kemudian, sholat maghrib. Setelah itu dilanjutkan dengan meneruskan makanan yang diinginkan. Kecuali jika makanan sudah tersaji, maka tidak apa-apa jika makan dahulu baru kemudian sholat. Yang selanjutnya, memberi buka puasa. Hendaknya berusaha untuk selalu memberi ikhtiar atau berbuka puasa bagi orang yang berpuasa walaupun hanya seteguk air, walaupun sebutir korma. Nah, selanjutnya meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, bergunjing, adu domba, berbicara sia-sia dan jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya. Yang selanjutnya memperbanyak amal soleh, terutama tilawatul Quran dan infak fi sabilillah. Nah, yang terakhir yaitu iktikaf. Berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW selalu beriktikaf, terutama pada 10 malam terakhir, dan para istrinya juga ikut iktikaf bersamanya. Adapun hal-hal yang makruh ketika puasa, yang pertama yaitu berkumur-kumur yang berlebihan. Yang kedua, menyikat gigi, bersiwak. Yang ketiga, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Yang keempat, memperbanyak tidur ketika berpuasa. Dan terakhir, berbekam atau disuntik. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, murtad, keluar dari agama Islam. Yang ketiga, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas. Yang kelima, keluar air mani atau mazi yang disengaja. Yang keenam, merubah niat puasa. Yang ketujuh, hilangnya akal karena mabuk, pingsan, dan gila. Ada beberapa hal yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, masuk ke air, berendam di dalamnya. Rasulullah SAW pernah menuangkan air ke atas kepalanya sedang ia berpuasa karena haus dan panas. Yang B, mengenakan sifat mata dan meneteskan obat mata meskipun ada rasa pahit di tenggorokan, sebab mata bukanlah saluran ke dalam rongga. Demikian juga tetes telinga, sedang ia masuk melalui mulut dan telinga, maka itu membatalkan. Yang C, berkumur dan menghisap air hidung dengan tidak ditelan. Dan jika ada air yang tanpa sengaja masuk rongga, tidak membatalkannya. Yang D, yaitu mencium istri bagi orang yang mampu menahan diri. Yang E, menggunakan suntikan untuk mengeluarkan kotoran tubuh karena yang masuk ke dalam tubuh adalah obat, bukan makanan. Di samping masuknya juga bukan dari saluran normal. Yang F, diperbolehkan bagi yang berpuasa menghirup sesuatu yang tidak terhindarkan seperti keringat, debu jalanan, sebagaimana aroma sedap yang lain. Yang G, diperbolehkan pula bagi orang yang berpuasa bangun tidur dalam keadaan junub karena mimpi atau hubungan suami istri. Yang terakhir, diperbolehkan meneruskan makan hingga terbit fajar. Dan ketika sudah terbit fajar dan masih ada makanan di mulut, maka harus dikeluarkan. Adapun hikmah puasa, apabila ditinjau dari secara mendalam, akan tampak bahwa puasa mengandung hikmah yang amat besar bagi manusia, baik untuk kesehatan tubuh atau badan, maupun untuk jiwa atau mental manusia. Yang pertama yaitu membentuk manusia yang bertakwa. Yang kedua, puasa sebagai benteng atau perisai dari segala macam tipu daya setan. Yang ketiga,
sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Yang keempat, membina kejujuran dan kedisiplinan. Yang kelima, mendidik rasa belas kasihan terhadap sesama sehingga muncul kasih sayang dan persatuan yang diikat oleh kesamaan akidah dan praktek keagamaan. Yang keenam, yaitu dapat memelihara kesehatan. Yang ketujuh, dapat mengendalikan hawa nafsu. Yang kedelapan, diampuni dosa-dosanya. Adapun halangan atau udzur dalam puasa. Yang pertama, halangan dalam puasa. Orang yang sedang sakit, yang jika dipaksakan berpuasa, sakitnya akan bertambah parah, maka mereka boleh berbuka. Yang kedua, dalam perjalanan. Yang ketiga, khusus bagi wanita haid dan nifas. Adapun boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah yaitu semua halangan yang membuat seseorang tidak sanggup melaksanakan puasa. Antara lain, orang tua yang berumur lanjut atau terlalu tua. Yang kedua, sakit menahun sehingga tidak mungkin dapat mengqadha puasa di hari-hari lain. Yang ketiga, hamil. Yang keempat, ibu menyusui seorang anak. Yang kelima, orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat mengqadha di hari-hari lain. Adapun macam-macam puasa. Yang pertama, puasa wajib. Yang kedua, puasa sunnah. Yang ketiga, puasa makruh. Yang keempat, puasa haram. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.